Mengejutkan, Fujianti Utami tiba-tiba memposting video tengah dibonceng seorang pria kece. Dalam video tersebut, Fuji terlihat memeluk erat tubuh pria tersebut dari belakang. Sang pria pun terlihat mendominasi gerak Fuji dengan mengarahkan Fuji untuk memeluk dirinya dengan erat. Dari ekspresi tubuhnya, Fuji pun terlihat begitu girang. Seakan sosok pria tersebut sangat spesial baginya. Lantas, seperti apa kata pakar ekspresi terkait ekspresi Fuji? Benarkah ada sinyal kedekatan dan keakraban yang spesial yang diperlihat Fuji dengan sosok pria tersebut? Benarkah kedekatan Fuji dengan pria tersebut mengarah kepada hubungan romans atau hanya sekedar konten? Lalu, seperti apa nasib hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta kini setelah keduanya jarang menunjukkan momen bersama lagi? Lalu, seperti apa kisah ayah Fuji Haji Faisal yang pernah menjodohkan Fuji dengan seorang pria? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Fujianti Utami kali ini mengejutkan khalayak sosial media. Setelah cukup lama Fuji tidak terlihat memamerkan hubungan asmaranya di publik, kini ia justru memposting sebuah video dirinya tengah dibonceng seorang pria kece. Fuji memeluk pria tersebut dari belakang dengan sangat erat. Bahkan, tampak pula bahwa pria tersebut mendominasi gerak-gerik Fuji, seperti mengarahkan tangan Fuji untuk mengenakan helm, memeluk dirinya, dan tidak bertingkah di atas motor. Tak kalah menjadi sorotan netizen adalah caption Fuji pada video tersebut. Dalam captionnya, Fuji bahkan mempertanyakan mau dibawa kemana hubungan mereka. Mau dibawa kemana hubungan kita? Lantas, benarkah kalimat tersebut menunjukkan bahwa sosok pria tersebut sangat spesial bagi Fuji? Benarkah pria dalam video tersebut merupakan kekasih baru Fuji atau Fuji tengah membuat gimmick dengan suatu tujuan komersial? Ekspresi dan gerak-gerik Fuji lalu coba ditelisik oleh pakar ekspresi Kirdi Putra. Menurut Kirdi, memang ada kedekatan akrab yang terjalin di antara keduanya. Namun, ia belum bisa memastikan bahwa apakah keakraban tersebut hanya sekedar konten, ataukah memang kedekatan hati keduanya. Tetapi, video yang memperlihatkan Fuji dibonceng seorang pria jelas suatu konten dengan suatu maksud tertentu. Karena terlihat jelas bahwa video tersebut dibuat dengan persiapan yang maksimal. Baik posisi kamera, maupun ekspresi apa yang mereka lakukan di depan kamera, aksi Fuji yang merangkul sang pria dari belakang dengan erat menurut Kirdi sulit untuk disebut sebagai keakraban spontan. Karena mungkin ekspresi tersebut merupakan bagian dari konten tersebut. Sebetulnya karena ini kita bicara soal konten, saya tidak melihat bahwa ini adalah pasti sebuah kedekatan yang ada artinya. Apakah itu sifatnya hubungan kerjaan, dekat kerjaan, atau dekat secara romans misalnya, kita belum bisa konklusikan. Karena sekali lagi, ini konten yang dirancang, disiapkan, dan dibuat dengan sengaja. Ya orang bisa pura-pura pacaran dalam sebuah film, dalam sebuah konten, tapi di luarnya ya kan belum tentu. Gitu. Itu sih sebetulnya yang terjadi di sini kalau saya lihat. Ya jelas sangat ada akrabnya, karena memang ini adalah sebuah konten yang memang tadi saya katakan dirancang dengan untuk sebuah maksud. Maksudnya apa? Ya naikin engagement, naikin follower, viewer, dan sebagainya. Fuji gitu maksudnya. Ya targetnya kan itu gitu ya. Siapapun yang berkolaborasi sama Fuji. Apakah pasti ada hubungan yang lebih dekat daripada hubungan kerjaan? Jawabannya belum tentu iya, belum tentu tidak. Itu yang bisa kita lihat dari situ. Sudah pasti kemudian ada sebuah proses yang membuat konten ini memang harus terlihat akrab, terlihat dekat,
apalagi menimbulkan rumor. Wah, itu bagus buat jadi FYP itu nanti tuh lama-lama kan gitu. Jadi apakah benar-benar ada kedekatan di antara mereka? Jawabannya sangat belum tentu. Benar-benar mengambang. Dan apakah dia bahagia? Bisa jadi ya bahagialah, akan dapat tambahan follower, tambahan duit. Buat saya ini cenderung sebetulnya adalah sebuah senyum konten aja sih. Apa yang ditampilkan Fuji dengan senyuman, dengan pelukan erat, itu adalah keprofesionalitasan Fuji di dalam membuat konten, dalam membuat sebuah konten yang akan digunakan, apakah itu untuk keperluan komersial, apakah keperluan untuk menaikkan citra dan sebagainya. Tapi itu jelas profesionalitasnya Fuji aja. Dan ingat bahwa bukan Fuji dan siapapun yang konten kreator ini, dia bukan orang baru loh dalam dunia public figure. Udah biasa banget buat mereka tanpa harus kemudian saling baperan gitu loh maksud saya. Saya tidak melihat sebuah tanda-tanda lebih dari hubungan profesional untuk saat ini. Sebelumnya, sempat digembar-gemborkan kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta yang sangat dekat dan bahkan diduga menjalin hubungan asmara. Namun akhir-akhir ini, kedekatan keduanya jarang terlihat lagi. Bahkan kebersamaan antara Fuji dan Verrell Bramasta nyaris tidak pernah tersaji lagi seperti sebelumnya, khususnya di sosial media, di mana sebelumnya Fuji dan Verrell sangat intens menjalani aktivitas bersama. Menjawab rasa penasaran banyak orang, akhirnya Haji Faisal pun memberikan bocoran seperti apa kelanjutan hubungan Fuji dan Verrell saat ini. Menurut Haji Faisal, dirinya saat ini tidak berfokus kepada individu atau person seseorang yang berhubungan dengan sang anak. Yang terpenting baginya adalah siapapun orangnya, asalkan memiliki hati yang baik, maka ia akan memberi restu. Haji Faisal juga mengungkap bahwa setiap kali ia tanya kepada Fuji terkait siapapun yang dekat dengannya, Fuji selalu berkilah hanyalah teman biasa dan belum ada hubungan yang serius. Saya tidak terfokus kepada seseorang karena sejauh ini anak saya berteman dengan istilahnya kalau orangnya baik dia berteman dengan siapa saja. Tapi udah ada curhatan mungkin udah ada curhat gitu. Ya curhatnya anak saya kan sekedar berteman. Saya selalu menanyakan kepada anak saya dengan seseorang dia selalu berteman. Dengan siapapun dia hanya sekedar berteman. Belum ada yang fokus sejauh ini. Usai genap berusia 23 tahun, Fujianti Utami terlihat mendapat penghargaan di salah satu panggung awards bidang sosial media sebagai Popular Video of the Year. Fuji mengungkapkan rasa syukurnya ketika itu. Tak hanya itu, Fuji juga mengungkapkan suka dukanya menjadi seorang content creator yang kadang bergairah dalam membuat konten, tapi terkadang pula seakan kehilangan semangat dan gairah dalam membuat konten. Nggak nyangka sih, soalnya kemarin tuh sempat foto aku kan sempat di bawah ya, lebih tinggi yang Messi. Terus aku juga berterima kasih banget sih sama fans-fans aku yang benar-benar ngebut banget, ngevoting tiap hari. Bahkan banyak banget yang komen, fans-fans aku tuh dukung aku. Dia tuh satu akun atau pakai 5 akun untuk voting berpuluh-puluh kali. Terima kasih banget, makasih banget. Suka duka di dunia TikTok itu pertama, kadang kalau lagi kehabisan konten tuh pressure banget ya Kak, apalagi kalau misalnya lagi turun. Kalau sukanya adalah ya pasti kalau kerjaan banyak kan penghasilan lebih banyak, jadi kita bisa ngapain aja, bisa kemana aja, nggak kesulitan mau beli sesuatu. Kemenangan ini bisa jadi motivasi atau malah jadi beban? Jadi motivasi dong, biar kita semakin tahun semakin grow up lagi, semakin bagus lagi, improve diri lagi. Dalam pernyataannya di bulan November 2025 lalu, Fuji juga mengakui bahwa salah satu keinginan dirinya saat itu adalah ingin menikah. Tak hanya itu, Fuji juga menyebutkan deretan keinginannya yang hendak ia gapai, diantaranya liburan ke beberapa negara. Inilah sederet keinginan Fuji yang hendak diraihnya ketika ditemui awak media 2 bulan yang lalu. Pengen nikah, nggak bercanda. Aku pengen keliling dunia sih.
oh pengen keliling dunia, pengen eksplor lebih banyak negara lagi. Dan kalau aku lagi eksplor banyak negara tuh biasanya konten-konten tuh lebih banyak, foto-foto lebih banyak, lebih kreatif. Biasanya aku nggak pernah ke US, tapi katanya lagi susah. Aku pengen ke Vietnam deh. Kenapa Vietnam? Kenapa Vietnam? Karena biar bisa belanja, terus habis itu bisa konten-konten belanja di sana. Katanya di sana progres bagus-bagus. Berarti bisa. Biar dapat konten lagi kak, biar bisa bikin TikTok lagi. Selain Vietnam apa lagi? Selain Vietnam, banyak sih ya. Aku pengen ke Spanyol kali, belum pernah ke sana. Tapi ada kepengenan keliling dunia bareng pasangan kasih Fuji. Pengen banget kak, pengen banget. Tapi kalau belum dapat ya udah. Di sisi lain, Haji Faisal ayah Fuji pernah mengakui bahwa ia pernah menjodohkan Fuji dengan seorang pria. Lantas, seperti apa respon Fuji atas aksi perjodohan yang dilakukan sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Teka-teki siapa jodoh Fujianti Utami kini masih menjadi misteri. Sang ayah Haji Faisal pun berharap bahwa kelak Fuji mendapatkan jodoh yang baik untuk dirinya. Lebih jauh diungkap Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, sebagai orang tua mereka tidak memiliki target untuk jodoh sang anak karena usia Fuji saat ini masih tergolong muda, yaitu 23 tahun. Karena itulah Haji Faisal pun mengakui pihaknya tidak terlalu terburu-buru untuk meminta Fuji segera mendapatkan pasangan. Hingga Haji Faisal juga membiarkan Fuji untuk menjalani hidupnya dengan nyaman, baik, dan tidak melakukan tindakan yang salah. Haji Faisal berdoa semoga Fuji dipermudah menemukan jodohnya. Namun, Haji Faisal tetap bersikap pasrah karena ia juga meyakini bahwa urusan jodoh seseorang ada di tangan Tuhan. Kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tapi tentu janganlah terlalu apa. Kan sekarang Fuji masih muda lah ya, masih muda. Dan 23 masih muda. Ya belum lah terlalu apa ya, terlalu umur lah, belum. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang. Ya dengan apa ya, dengan kegembiraan lah ya Maya, jangan jadi yang berpuas lah ya, yang penting jangan lakukan hal yang salah. Ya kita serahkan kepada takdir tadi. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau soal jodoh Fuji gimana Pak? Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa. Meski tidak terburu-buru soal jodoh Fuji, namun Haji Faisal mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah menjodohkan Fuji dengan seseorang. Namun ketika itu Fuji menolaknya karena ia menilai zaman ini bukan lagi masanya Siti Nurbaya. Ya, Haji Faisal mengungkap bahwa di daerahnya ada tradisi untuk menjodohkan anaknya, mencarikan suami untuk anak perempuannya, dan juga memiliki kewajiban mencarikan istri untuk anak laki-lakinya. Tapi kewajiban itu sebenarnya dilakukan terhadap anak yang telah lewat umur, yaitu di kisaran usia 30 tahun dan belum juga menikah. Sementara Fuji saat itu dijodohkan di usianya yang masih muda, tapi ia sudah menolaknya. Karena itu, terkait masalah jodoh Haji Faisal dan istri, kembalikan semuanya kepada sang anak. Karena mereka menyadari pula bahwa terkait jodoh, sebagai orang tua, mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak-anak mereka. Pasalnya, yang menjalani hidup berumah tangga nantinya juga sang anak itu sendiri. Kemungkinan kan. Ya tidak. Ya selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya. Itu berkewajiban. Ya bagi kami di adat kami seperti itu. Tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu untuk punya suami, belum dia punya suami,
itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Usia berapa tuh Pak biasanya? Ya perkirakan aja lah, di pantasnya lah ya. Ya, sampai 30-an lah apa. Di laki-laki juga begitu. Dia belum punya istri, ya berkewajiban lah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya coach, jadi gugur semuanya, pulangkan kepada anak. Maunya dia Kalau bebas. dia alasannya apa tuh nggak mau? Ya Nggak cocok sekarang lagi. zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya katanya, saya mau bebas katanya. Haji Faisal, sang ayah sebelumnya, sudah mengingatkan Fuji agar berhati-hati terkait kepercayaan yang diberikan kepada timnya. Lantas, benarkah hal itu Haji Faisal sampaikan lantaran Fuji pernah ditipu oleh karyawannya sendiri hingga merugi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelumnya, Fuji mengakui bahwa dirinya mengalami penipuan yang diduga dilakukan oleh timnya sendiri. Hal itu membuat Fuji merasa tersakiti, karena bukan baru sekali ia mengalaminya, tapi sudah yang kedua kalinya. Agar memberikan efek jera kepada terduga pelaku, Fuji ketika itu pun sudah melaporkan kasus dugaan penipuan tersebut ke pihak kepolisian dengan menggandeng kuasa hukum Sandi Arifin. Menghadapi hal tersebut, orang tua Fuji yaitu Haji Faisal dan Dewi Zuhriati pun sebelum kejadian ini sudah pernah mengingatkan kepada Fuji agar berhati-hati dengan karyawannya sehingga peristiwa penipuan serupa yang diduga dilakukan oleh karyawannya tidak terulang kembali. Udah lama kah baru? Kan baru laporan kan baru. Baru lagi, say. Laporan baru lagi. Jadi cuma masih selalu dihubungin sama Hah? Orang-orang terdekat. Kayaknya kali ini juga sakit banget juga deh. Soalnya nggak satu orang doang. Jadi kayak ditampak bolak-balik ya kanan kiri. Jadi pengen lanjutin aja biar puas. Berbeda besar yang sekarang apa yang kemarin sih Kak? Sebenarnya kalau untuk nominal lebih besar kayak kemarin, tapi kalau untuk perilaku dan kelakuan lebih nyakitin yang ini deh kayaknya. Karena lebih kompleks aja gitu loh, lebih niat untuk kriminalnya. Baik ya mungkin karena aku gak begitu merhatiin sama, karena mereka kerja sama juga sih satu sama lain, jadi saling nge-backup, jadi rapih gitu loh mainnya. Kalau saling tolong kan aku juga mau nanya ke siapa dong kalau mereka saling menutupi satu sama lain. Kan juga udah pernah saya sampaikan juga bahwa memang anak saya ya dulu pertama awal kalau kita balik ke sana dulu sudah saya awasi dulu dan sudah ada juga tanda-tanda, udah saya kasih kabar, udah saya tahu ke anak saya, tapi karena kelihayan daripada orang rupanya dia juga kemarin juga seperti itu. Saya sebenarnya jauh-jauh hari sebelum terungkapnya ini saya sudah sampaikan juga kepada anak saya, ini hati-hati juga karena jangan terlalu gampang, jangan terlalu baik banget, ini bisa dimanfaatkan. Ya ternyata waktu itu belum terbukti, beberapa bulan kemudian terbukti, ya rupanya perbuatannya sudah jauh dan ada solusi lagi, diminta kembali duitnya udah pada habis bagi mereka dan mereka sudah bagi-bagi. Akhirnya kita coba ke jalur hukum supaya ada efek jera lah agar yang lain ke depan tidak berbuat seperti itu. Makanya kita lanjutkan ke ranah hukum. Sebenarnya kita nggak kepingin ke ranah hukum kita sebenarnya. Cuma kalau sepertinya nggak sampai ke situ, nanti masuk lagi yang baru. Maka lagi. Nah itu makanya kita sampaikan ke ranah hukum. Uji melepaskan kelelahannya sama opa oma sampai nangis gitu. Pasti pernah lah. Pasti pernah. Gimana? Namanya anak dia itu kan pasti orang tua dulu yang mencari. Jadi kalau dia sedih atau misalnya dia sakit itu pasti ke mamanya dulu dia cari. Ya seperti ini. Ya gitu. sakit banget lah Mbak kalau kita dikerjain sama orang itu, apalagi kita udah percaya sama orang kan, terus kita dikerjain sama dia itu sakitnya lama banget.
Artinya anak itu sering telepon orang tuanya kalau sudah terjadi sesuatu itu karena dia merasa kecewa. Orang yang dipercaya ngerjain kita kan kekecewaan kan. Itu yang kadang-kadang siang dia curhat sama emaknya perkara pagi-pagi gitu. Itu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.